Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 10 Februari 2026, bersama saya, Frater Theodulus Dimasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 1-13. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka tampak saleh di luar, tetapi hatinya tidak selaras dengan kehendak Allah. Mereka rajin menjaga tradisi namun mengabaikan kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan. Bagi Yesus, iman yang sejati selalu berawal dari hati yang jujur. Sabda ini mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah bagian penting dari iman. Tidak cukup hanya kita terlihat baik, dan benar di mata orang lain, tetapi kita dipanggil untuk jujur dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Kejujuran menuntut keberanian untuk mengakui kesalahan, tidak memanipulasi kebenaran, dan setia pada nilai-nilai Injil, meskipun itu tidak selalu mudah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau adalah kebenaran sejati. Ajarilah kami untuk hidup jujur di hadapan-Mu dan sesama. Bersihkanlah hati kami dari kepura-puraan, agar apa yang kami ucapkan selaras dengan apa yang kami lakukan. Berilah kami keberanian untuk memilih kebenaran meskipun harus berkorban. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.